Perkenalkan, saya Vivi Amanda Putri dengan NIM 06012320034 dengan prodi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan isi PPT saya dan juga saya akan menjawab pertanyaan. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan PPT saya dengan judul Civil Society. Adapun 3 kekuatan dalam negara yang bergerak dalam praktek kekuasaan. Yang pertama ada pemerintah sebagai badan politik. Yang kedua ada kekuasaan ekonomi atau pasar yang berada di tangan kaum bisnis. Yang ketiga ada civil society atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Adapun dasar pandangan civil society yaitu sebuah komitmen hidup bersama antar kekuasaan dalam kekuasaan di mana kebijakan berimplikasi negatif dapat dicegah. Adapun tiang penyangga civic society, yang pertama partai politik yang independen, yang kedua lembaga swadaya masyarakat yang bukan perpanjangan tangan dari kekuatan luar secara terselubung, yang ketiga pers yang bebas berperan sebagai social control, yang keempat ada perguruan tinggi yang memerankan diri sebagai moral force untuk menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat serta mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Karakteristik yang menandai civil society. Yang pertama, keberagaman dan pluralisme, keberagaman isu dan tujuan, yaitu civil society mencakup berbagai organisasi yang menangani isu-isu yang sangat beragam, seperti hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, gender, dan lain-lain. Pluralisme pandangan, yaitu mencerminkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada dalam masyarakat, memberikan ruang bagi berbagai suara dan sudut pandang. Yang kedua ada independensi non-pemerintah, yaitu beroperasi secara independen dari pemerintah dan institusi negara. Otonom, yaitu memiliki kebebasan dalam menentukan tujuan, struktur, dan operasional mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau pihak swasta. Yang ketiga ada partisipasi sukarela, inisiatif masyarakat, yaitu didirikan dan dijalankan oleh individu atau kelompok yang termotivasi oleh kepedulian sosial dan keinginan untuk berkontribusi sukarela. Relawan, yaitu banyak organisasi dalam civil society yang bergantung pada partisipasi sukarela dari anggotanya. Keempat ada advokasi dan pengawasan. Pengawasan terhadap kekuasaan yaitu berperan sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah dan sektor swasta, tuntut transparansi dan akuntabilitas. Advokasi kebijakan yaitu mengadvokasi perubahan kebijakan dan praktik yang dianggap merugikan masyarakat atau kelompok tertentu. Yang kelima ada pemberdayaan dan pendidikan masyarakat. Pemberdayaan komunitas yaitu berusaha memberdayakan individu dan komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendidikan publik yaitu memberikan pendidikan dan informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pahaman tentang isu-isu penting. Yang keenam ada non-kekerasan. Metode damai yaitu menggunakan cara-cara damai seperti dialog, kampanye, pendidikan, dan litigasi untuk mencapai tujuan mereka. Prinsip non-kekerasan yaitu menolak penggunaan kekerasan dalam perjuangan mereka untuk perubahan sosial dan politik. Yang ketujuh ada akuntabilitas dan transparansi. Transparansi operasional yaitu berkomitmen untuk transparansi dalam kegiatan mereka dan penggunaan dana. Akuntabilitas yaitu bertanggung jawab kepada anggotanya, donatur, dan masyarakat luas. Yang ke-8 ada kolaborasi dan jaringan. Kerjasama yaitu bekerjasama dengan organisasi lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Jaringan dan aliansi yaitu membentuk jaringan dan aliansi untuk memperkuat dampak dan efektivitas kegiatan mereka. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari PPT-nya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa civil societies dikekang di Indonesia versus apa solusi yang tepat menurut saudara?
Organisasi masyarakat sipil atau civil societies di Indonesia kadang-kadang mengalami pembatasan atau pengawasan ketat dari pemerintah, terutama dalam konteks regulasi dan penekanan hukum yang bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk membatasi kritik terhadap kebijakan pemerintah atau membatasi ruang untuk berorganisasi dan berpendapat secara bebas. Hal ini bisa terjadi karena kekhawatiran terhadap stabilitas politik, keamanan nasional, atau klaim bahwa kegiatan organisasi masyarakat sipil mengganggu ketertiban umum. Solusi yang tepat untuk memfasilitasi peran yang lebih efektif bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia termasuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat sesuai dengan kontribusi. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses regulasi terhadap organisasi masyarakat sipil dan memastikan bahwa aturan yang diberlakukan tidak digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Langkah-langkah ini mencakup revisi peraturan yang menghambat kegiatan organisasi masyarakat sipil, memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya publik, dan mendorong dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan publik. Menurut jurnal Civil Society dan Demokrasi dan Demokratisasi, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga krusial untuk memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung tata kelola yang baik dan transparan. Dengan cara ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokratisnya dengan memanfaatkan potensi penuh dari partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Konsep civil society, negara dan demokrasi merupakan bahan diskursus menarik dalam beberapa dekade belakangan ini. Ketiga konsep ini merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan jika membicarakan kehidupan politik suatu negara. Konsep civic society atau yang sering disebut masyarakat sipil terkadang dipertentangkan dengan konsep negara. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan civil society. Jika rezim yang berkuasa tersebut bersifat otoritarin bahkan totalitarian, maka tidak akan berbentuk civil society. Dan dalam suatu negara yang demokratis, maka dapat ditemukan civil society yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan negara serta menjembatani antara negara dan masyarakat secara spesifik. Konsep civil society dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat. Namun hubungan tersebut bersifat dialektis, artinya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi. Terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan di sisi lain dapat dijadikan independen. Namun hubungan tersebut bersifat dialektis, artinya civil society dan demokrasi saling mempengaruhi. Terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan di sisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Menurut jurnal Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh kepulauan, sehingga distribusi sumber daya, personel, dan informasi menjadi sangat sulit. Solusi inovatif dapat mencakup teknologi, infrastruktur, kolaborasi, pelatihan dan pendidikan, sistem informasi dan geografis, pemberdayaan masyarakat. Pentingnya solusi inovatif dalam konteks ini adalah untuk mengatasi kendala geografis yang unik di Indonesia dan memastikan bahwa ketahanan nasional dapat dijaga dengan efektif di seluruh wilayah kepulauan. Narasumber percaya bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam ketahanan nasional karena sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mempertahankan negaranya, termasuk dalam hal ketahanan nasional. Kedua, ketahanan mencakup semua aspek, pelaksanaan dan pembuatan kebijakan, pencegahan dan deteksi dini, dan kewajiban warga negara. Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu,
Partisipasi masyarakat dalam ketahanan nasional tidak hanya merupakan hak, tetapi juga esensi dari ketahanan diri sendiri. Ketika ketahanan nasional melemah, ternyata memiliki pengaruh terhadap hubungan persebaran penduduk, yang mana dapat berpengaruh pada kerentanan terhadap ancaman eksternal, kesenjangan sosial ekonomi, terbatasnya sumber daya, keterbatasan kemampuan pertahanan, ketidakseimbangan pengembangan ekonomi. Kan tetapi untuk mengatasi pengaruh negatif dari persebaran penduduk yang tidak merata terhadap ketahanan nasional, mungkin saja pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung pembangunan merata, pengembangan infrastruktur, dan distribusi sumber daya yang adil. Hal ini akan membantu memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi kerentanan terhadap ancaman dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah negara. Untuk memperkuat ketahanan nasional, pemerintah dapat melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sangat terkait dengan geostrategis, dan elemen geostrategis dapat berdampak besar pada ketahanan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.